lanjutkan. Saya tambah sedikit aja lah ya. Kita kuasa hukum ya. Tapi kuasa hukum. saya yang dalam hal ini saya hari ini tidak masuk ke dalam materi perkara dulu karena kan kami baru diundang ya pertama ya. Baru pertama. Ya baru pertama, kita juga belum tahu ya apa sih sebenarnya yang didalilkan sebagai pelaporan yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap Bang Agri ini ya. Nanti kita pelajari waktu kita berada di ruang penyidik ya. Oke. Tapi saya mau sampaikan, saya minta tolong nih. Boleh ya, saya minta tolong ya. Saya minta tolong kepada Pak Kajati. Pak Kajati, ini kan berkas sudah nyampe ya kalau nggak salah ya. Mungkin udah dikirim ya dari Polda Metro Jaya ke sana. Tolonglah Pak Kajati. Ini segera pelajari, tunjuk jaksa analisa untuk mempelajari berkas perkara segera. Kemudian tentukan sikap apakah sudah bisa dinyatakan lengkap atau ada petunjuk sedikit atau ada BA koordinasi. Tolonglah ya diberikan kepastian hukum yang benar lah. Ya Pak Kejati, saya minta ya kan kepada jaksa-jaksa yang nanti ditunjuk oleh Pak Kejati, tolonglah segera. Ya kan, walaupun harus baca berkas siang malam ya tolonglah dibantulah. Ya, karena kita butuh kepastian hukum nih. Ya, kita butuh kepastian hukum, pelapor, kemudian Pak Jokowi juga butuh kepastian hukum. Janganlah digantung-gantung gitu ya. Nggak enak yang namanya digantung, kurang enak, tidak enak. Ya, jadi saya minta kepada jaksa yang menangani berkas perkara Roy Suryo CS, saya minta tolong kerja siang malam untuk meneliti berkas perkara dan apabila dinyatakan lengkap segera sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Seperti itu, agar tersangka dan barang bukti bisa segera di tahap 2. Terima kasih. Itu dari saya. Apa pertanyaan ya? Memang isu P21 ini kan lagi ramai di minggu-minggu ini juga, Pak. Seperti apa mungkin? Apakah seberapa besar kemungkinan juga nanti akan langsung P21 kita lihat. Jadi gini, kan bukan suka-suka kita. P21 itu bukan suka-suka kita, suka-sukanya jaksa. Karena dia memiliki kewenangan. Jadi gini, sebagai wakil kami nanti di pengadilan yang membawa kepentingan baik Bapak Insinyur Joko Widodo dan para pelapor termasuk Bali Cumanan ini, itu diambil alih kepentingannya oleh jaksa penuntut umum yang mewakili para pelapor, atau jangan disebut pelapor lagi kalau sudah sampai ke jaksa, korban daripada tindak pidana yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ya. Jadi para korban diwakili. Jadi nanti jaksa meneliti dulu, melihat dulu formnya kapan. Tapi saya sepakat sih status tersangka agak lama nggak apa-apa sih ya. Tetapi kalau teman-teman mendesak bahwa kemudian Peradi Bersatu juga dan Pak Insinyur Joko Widodo itu untuk segera P21, saya rasa itu hal wajar ya. Untuk bertanya, bahkan kami menyurat, itu hal biasa. Namun kalau saya sih nggak apa-apa sih, statusnya tersangka kan, dicekal kan, nggak bisa kemana-mana kan, nggak apa-apa, tersangka aja dulu sampai berapa lama gitu kan, nggak apa-apa. Saat ini saya nggak mau mendesak-desak lagi deh, ya kan. Nanti mungkin kalau sudah P21 baru aku desak sidangnya gitu loh. Nah, apa yang lu bawa? Nah, ini yang kita lagi tunggu, bahwa kalau memang sudah segera diputuskan, ya tentunya kita menunggu. Semua masyarakat Indonesia yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo tentunya menantikan hal ini. Kenapa? Karena ruang sidang inilah adalah satu instrumen yang memang akan mengembalikan nama baik beliau serta merehabilitasi kembali kan. Nah, kalau Mas Roy kan nggak perlu direhabilitasi dia, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi biarkan kami dulu ke dalam. Kalau untuk kasus yang satu ini kan laporan ya, tumpang tindih. Satu lagi tambahan. Tambahan. Apabila ya, mohon maaf nih ya, apabila nanti dari penyidik kejaksaan menyampaikan yang namanya BA koordinasi, saya minta kepada penyidik untuk segera lengkapin. Kalau yang berbentuk BA koordinasi, ya, berbentuk BA koordinasi, tolong segera dikejar kelengkapannya karena itu udah namanya petunjuk ringan biasanya, ya. Jadi saya minta penyidik Polda juga jangan malas-malesan ya. Saya minta untuk tetap on the track. Oke, terima kasih dari saya. Oke, ya. boleh Dijelasin terkait agenda hari ini bersama Bang Lecu? Agenda hari ini panggilan pemeriksaan laporan terhadap YouTuber Nusantara ada 8 ya. Ini pemeriksaan lanjutan. Saat ini yang kena giliran adalah Mas Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara, ada samping saya. Beliau yang dipanggil atas laporan dari Roy Suryo yang notabene saat ini melaporkan terkait diduga tindak pidana pencemaran nama baik
Nah, pertanyaannya nanti lucu-lucuan nih. Emang udah masih punya nama baik tuh, Roy Suryo? Kan gitu. Nah, jadi intinya bahwa kami menghadiri kooperatif tetap on the track, bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang taat hukum tentunya, tanpa ada alasan apapun. Kami tetap menghadiri panggilan-panggilan terkait laporan polisi ya. Nah, persoalannya adalah kita nggak tahu nih. Nanti tanya Mas Agri nih ya, apa yang menyebabkan dia dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Monggo, silakan Mas Agri. Oke teman-teman, selamat siang. Agri Fanani dari YouTuber Nusantara. Ini adalah kali pertama dipanggil Polda Metro Jaya atas laporan Roy Suryo. Dilaporkan karena apa, Agri? Ya kita juga nggak tahu. Kita nanti lagi cek, ditanyain apa, terus dilaporkan atas apa. Katanya pencemaran nama baik. Kalau benar pencemaran nama baik, saya nggak tahu mantan narapidana itu apa mempunyai nama baik apa enggak, ya itu nanti menjadi materi pertanyaan saya. Tapi saya senang karena memang kalau kemarin itu ada dugaan laporan Roy Suryo itu tidak diproses, mandek dan lain-lain, presiden buruk terhadap penyidikan, hari ini tidak ada lagi. Dan saya salut juga kepada penyidik bahwa laporan Roy Suryo tetap juga ditindaklanjuti. Faktanya terlapor saya, Agri Fanani, datang untuk memenuhi panggilan itu. Materi materi penyelidikan dan lain-lain apa nanti? Ya nanti setelah kita dari ruang penyelidikan nanti kita kabarkan. Ya. Terima kasih. Ya, ngapain Mas Agri? Ngapain Roy Suryo sih? Konten Nggak apa tahu. sih? Hah? Ada konten atau apa? Ya katanya sih mereka melaporkan saya atas konten saya yang membahas masalah Roy Suryo. Kalau hari ini ditanya, Gri, emang lu ngomong apa? Kagak tahu, gue juga ngomong apa. Gue maki-maki apa, ngomongin jelek Roy Suryo apa. Ya nggak tahu. Makanya nanti kita baru bisa sampaikan nanti setelah dari ruang penyelidikan. Oke, bahwa Mas Roy mengatakan bahwa difitnah dan dicemarkan ya nama baiknya ya. Kita lihat aja apakah laporan polisi ini setelah atau sebelum dia ditetapkan tersangka, itu urusan ahli ya, urusan ahli bagaimana nanti ya kan. Tapi saya rasa status tersangka itu diatur dalam Perkapolri. Ada nggak tindak pidana? Kalau ada tindak pidana, tentu nama baik itu akan diberikan status menjadi tersangka. Nah, itu kan ada aturannya, ada mekanismenya. Tentunya tidak semata-merta penyidik Polda Metro Jaya memberikan status itu tanpa dasar hukum yang kuat. Ya, nah, Pak Licu. Ya. Tuh, kanan.